Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Erwin di Blusukan Misteri, program Missing Misteri Singkat. Gua nggak ada bosan-bosannya buat ngingetin temen-temen supaya like, comment, subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ini gue mau bacain mitos tentang tanah kuburan yang sering banyak orang tidak ketahui. Di artikel ini ada beberapa mitos yang digarisbawahi ya. Kalau gua lihat sih di sini ada 5 mitos tentang tanah kuburan. Kadang dianggap sebelah mata sama orang. Bahasa ininya dianggap sepele. Ya mungkin karena orang itu mungkin nggak tahu ya. Setidaknya kan pasti ada kayak temen yang mengingatkan yang lebih tahu. Itu kita harus memberitahu dan kita harus menjaga sikap juga. Jangan kita menganggap remeh tentang kayak semacam kuburan kayak seperti itu. Jadi kita beranggapannya orang mati tidak bisa kita hargai. Salah. Tetap kita harus menjaga sikap. Gue tekanin sekali lagi, menjaga sikap dimanapun kita berada, apalagi kita di pemakaman, supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Di zaman modern seperti ini mungkin orang-orang beranggapannya sepele, dia tidak memikirkan nanti ke depannya kayak gimana. Itu bisa berakibat fatal juga. Oke, sekarang gue baca satu persatu ya. Ini ada yang gue garis bawahi, ada 5. Menunjuk kuburan. Saat datang ke kuburan, tidak sedikit orang asal-asalan menunjuk kuburan. Jadi gini loh teman, kayak teman-teman juga bisa gimana ya, kalau kita ke daerah Jawa ya, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Jawa Barat juga ya, kita perhatikan walaupun tidak dengan kita di lokasi kuburan, dimanapun kita, contoh kita bertanya tentang alamat atau gimana ya, jadi kita sorry nih, kita nggak boleh nunjuk, kita seenggaknya harus begini. Dan itu gue pernah alamin sewaktu gue mau penelusuran di suatu pemakaman lah, gue nggak bisa nyebutin ya, di suatu pemakaman. Jadi gue bikin konten di situ jadi uji nyali. Buat teman-teman bisa, kalau takut gue bohong atau gimana, teman-teman bisa flashback ke video gue sebelumnya, ada di pemakaman gue uji nyali di situ. Nah, kayaknya rumah ya. pada saat itu teman gue ngambil baterai buat penerangan kan, baterai udah mau habis, jadi ngambil ke mobil, jadi dia jalan berdua. Nah, jalan berdua itu teman gue yang satu dia nunjuk apa itu dah, dia pas nunjuk begini, nunjuk begini, sama temen gue langsung ditepak, jangan begitu, nggak boleh, harusnya begini. Dan temen gue pun nurut akhirnya. Dia diantara percaya nggak percaya sih, cuma kan yang ngebilangin itu mungkin udah ada umur lah, udah tua, jadi mungkin dia lebih berpengalaman masalah tentang kayak di pemakaman, kalau kita sedang di pemakaman. Jadi dia bertanya sama temennya, sama temen gue juga tuh yang udah ada umur lah. Kata dia, emang kenapa Kade? Nggak boleh, kalau di pemakaman itu nggak boleh nunjuk, nanti telunjuknya bisa bengkak atau membusuk lah. Lah, gue kaget dong. Akhirnya dia dibilang sih dia mau percaya 100% enggak deh, dia masih bertanya-tanya. Dan akhirnya kan saat ini gue bacain mitos tentang tanah kuburan, mungkin dia lebih percaya tuh. Jadi intinya kita di pemakaman tuh yang bilang tadi nggak boleh menunjuk ya, kita harus begini. Kita nggak di pemakaman, nggak di daerah manapun, pasti tangan pasti begini. Kita nggak boleh kayak begini. Kalau kayak gini benar-benar nggak sopan. Manusia pun yang masih hidup, kalau ditunjuk begini pun nggak senang. Gimana orang yang sudah
tidak ada si Bawe ya. Jadi buat pelajaran kita aja, buat gue juga sama-sama masih belajar lah, tahap belajar. Jadi saling koreksi aja kalau misalkan ada perkataan gue yang salah. Yang kedua, tanah kuburan untuk santet. Wah, ini lebih danger lah kalau penulisannya ya. Tanah kuburan bagi penganut ilmu hitam dianggap sebagai benda yang bisa mendatangkan sesuatu. Misalkan melakukan pesugihan, menyimpan tanah kuburan untuk syarat mengirim santet kepada seseorang. Nah, kalau ini gue belum pernah dengar ya, tapi gue memperjelas di artikel ini. Seseorang meletakkan tanah kuburan di sebuah tempat usaha agar lokasi usaha itu tidak laris. Nah, kalau masalah yang buat orang usaha tuh ada juga. Jadi gue teman gue pernah dengar, dan gue juga sih pernah dengar juga, pernah ngalamin di suatu rumah teman gue. Jadi pas ketika gue lagi tidur di kamar teman gue, nah paginya ya secara logika ya mana ada sih rumah ada tanah merah itu pas depan pintu. Nah gue dibangunin dong. Akhirnya ya gue sih nggak suzon juga ya, itu entah tanah kuburan, entah itu tanah apa ya. Sekarang kalau pakai logika, itu tanah datangnya dari mana? Apakah itu mau benar buat kita mau nyantet atau gimana? Sedangkan kalau emang mau nyantet, keadaan rumah temen gue tuh nggak mewah-mewah banget lah. Ya dibilang sederhana, dibilang mewah ya enggak. Makanya masih sekelas menengah ke bawah lah. Jadi kalau buat nyantet untuk apa? Apa yang mau disirikin? Nah, kalau untuk yang masalah untuk usaha buat panglaris supaya orang itu nggak ada yang beli, itu pernah juga gue baca artikel di Twitter, pernah gue baca ada seorang ngirim tanah kuburan. Jadi itu efeknya katanya orang kalau setiap mau beli di tempat makan di situ, jadi pada nggak mau. Jadi kayaknya kayak gimana gitu ya kan. Cuman gue sih belum ngalamin ya. Cuma gue pernah baca di artikel tentang tanah kuburan yang dilempar ke tempat usaha. Entah itu nyata atau enggak ya. Gue masih nggak, kalau masalah ini gue masih belum 100% percaya. Jadi masih gue mengulik cerita tentang tanah kuburan itu. Ya jadi dari yang kedua ini gue ambil kesimpulan ya kita harus banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah. Tapi kan kalau masalah santet itu kembali lagi kepada orangnya juga sih, perilaku orangnya. Tapi kan yang masalah santet, setahu gue tuh dosa yang disantet itu diambil sama orang yang nyantet. Nah, kita ke bagian ketiga, mengambil tanah kuburan sembarangan. Dengan mengambil tanah kuburan yang sembarangan, konon bisa mengundang arwah di makam kuburan itu akan meneror orang yang berani mengambil tanah. Kalau ini gue pernah nonton di sebuah film ya, tapi bukan tanah, kayak tali pocongnya dibawa, terus orang yang meninggal itu datangin ke rumahnya. Ya maka dari itu kita datang ke pemakaman untuk mengantar seseorang ke peristirahatan terakhirnya. Jadi kita jangan lancang, nggak di pemakaman aja. Jadi kalau kita di rumah orang pun benar-benar harus menjaga sopan santun. Ya contoh, kita mengambil sendal orang pun orang itu akan marah. Gimana di pemakaman kita mengambil ngambil tanah kuburan sembarangan terus kita bawa pulang. Ya kalau masalah disamperin enggaknya gue belum paham ya kayak situ ya. Jadi mungkin karena gue belum ngalamin, tapi gue nggak mau kayak begitu. Itu bukan pekerjaan yang harus dikerjakan, itu harus dihiraukan aja, jangan. Jadi yang ketiga ini ya kalau gue ambil kesimpulan ya kita yang gue bilang tadi di awal, kita datang mengantar orang ke peristirahatan terakhir, kita doakan, kita pulang.
Jadi jangan lancang. Kita ngambil sesuatu selain di pemakaman pun orang bakalan marah, apalagi di pemakaman. Nah, kita ke bagian yang keempat. Mandi setelah menyentuh tanah kuburan. Mitos mandi atau membersihkan badan setelah menyentuh tanah kuburan adalah kebiasaan seorang dilakukan masyarakat di Indonesia. Misalkan menghadiri pemakaman atau datang ke makam untuk berziarah. Kalau dari situ emang gua pun mungkin teman-teman pun dari siapapun lah pernah mengalami lah. Setiap kita habis mengantar ke pemakaman atau berziarah, itu pasti kita mandi dong. Ya, kita membersihkan diri. Ya, kalau kita nggak mandi, ya kita masih kotor. Ya bener loh. Kalau kita nggak mandi, kita bakalan badan kita masih kotor penuh dengan tanah. Ya emang itu harus dibersihkan. Jadi yang untuk keempat ini kemungkinan besar gua nggak terlalu nggak terlalu yakin lah. Cuma karena ini artikel yang harus gue baca dan harus gue terangkan kepada teman-teman, jadi gue baca. Jadi kayak udah kayak gitu jadi kita pulang bersih-bersih hitungannya. Kita pulang kerja aja bersih-bersih kan mandi, apalagi kita habis dari pemakaman. Sorry nih, gue ngerokok dulu ya, biar kita ngobrolnya makin enak. Ini ke bagian yang terakhir, yang kelima, yang gue garis bawahi. Tanah kuburan dijaga selama 40 hari. Di beberapa daerah Indonesia masih ada percaya jika kuburan yang baru meninggal harus dijaga selama 40 hari. Kalau selama 40 hari itu setahu gue tuh kayak gadis, bujangan, sama orang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Itu pasti dijaga. Dijaga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kebanyakan orang tuh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Contoh, dia bisa untuk kebal, entah itu buat buat pemuja dia, entah itu buat panglaris dia, gua nggak tahu. Jadi kalau yang gue bilang tadi, umur yang di atas 100, bujang sama gadis itu pasti dijaga. Boleh teman-teman coba lihat, datang ke pemakaman yang tiga yang gue bilang tadi. Jadi dari 5 yang gue baca tadi, ya gue garis bawahi, intinya kita jangan berlagak sok kalau datang ke rumah orang. Intinya kita harus sopan, apalagi datang ke pemakaman. Dan beberapa mitos seputar tanah kuburan tersebut boleh dipercaya atau tidak, karena dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing. Yang jelas saat ini gue cuma sekedar mengingatkan buat teman-teman Belusukan Misteri untuk selalu menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Ya kalau masalah melanggar atau mau coba silakan, tapi kalau menurut gue jangan. Oke, cukup sekian cerita mitos tanah kuburan dari gue. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Gue gak ada bosan-bosannya untuk ngingetin teman-teman buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Belusukan Misteri. Oke, ketemu lagi sama gue nanti di Belusukan Misteri di acara Misteri Singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.